Menurut OJK, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat hutang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka? Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Konsep diversifikasi dalam investasi. Diversifikasi adalah istilah yang erat kaitannya dengan investasi. Sederhananya, diversifikasi adalah strategi yang dilakukan individu maupun perusahaan untuk mengembangkan beberapa jenis produk investasinya dengan tujuan meminimalkan risiko atau kondisi tidak terduga di masa depan sekaligus mengoptimalkan keuntungan. Diversifikasi merupakan salah satu strategi manajemen risiko dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai instrumen investasi dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti kelas aset, mata uang, lokasi geografis, dan sektor pada portofolio untuk meminimalisasi risiko kerugian akibat penurunan nilai aset investasi tertentu. Seorang investor profesional tentu akan menempatkan dana investasinya ke dalam beberapa instrumen investasi. Jadi, pada saat investasi yang satu mengalami penurunan nilai aset, diharapkan total investasi yang dimiliki tidak terpengaruh signifikan atau bisa dikenal dengan jangan menaruh seluruh telur dalam keranjang yang sama. Jenis diversifikasi dalam investasi yang pertama adalah diversifikasi kelas aset. Merupakan diversifikasi yang dilakukan dengan berinvestasi pada berbagai macam kelas aset. Pada dasarnya kelas aset ini dibedakan berdasarkan karakteristik produk seperti risiko dan likuiditas produk. Secara umum, kelas aset dibagi menjadi: pertama, uang tunai atau cash merupakan produk dengan risiko yang relatif rendah dibanding kelas aset lainnya dengan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Biasanya produk yang masuk kelas aset ini adalah uang tunai, tabungan, reksadana, pasar uang, deposito, obligasi di bawah 1 tahun, dan instrumen pasar uang lainnya. Yang kedua adalah obligasi, merupakan produk dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan kelas aset cash, dan bentuk imbal hasil yang diperoleh oleh investor adalah kupon yang dibayarkan sesuai dengan periode yang ditetapkan. Produk yang termaksud kelas aset ini adalah obligasi pemerintah atau SBR, ST, SR, ORI, FR, PBS, Indon, dan Indois. Obligasi korporasi dalam mata uang IDR dan USD, serta reksadana pendanaan tetap. Yang ketiga, saham merupakan produk dengan risiko yang lebih tinggi dibanding kelas aset cash atau obligasi, namun memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi atau yang lebih dikenal dengan high risk high return. Produk yang masuk kelas aset ini adalah saham dan reksadana saham. Yang keempat, emas atau safe haven asset merupakan produk yang relatif aman dan memberikan lindung nilai di tengah validitas
pasar akibat ketidakpastian ekonomi, politik, dan geopolitik. Contohnya emas, obligasi pemerintahan US Treasury, mata uang USD, CHF atau Swiss francs, dan JP atau yen. Diversifikasi kelas aset dilakukan untuk mencegah adanya risiko konsentrasi atau concentration risk dan mengurangi potensi kerugian pada saat kondisi pasar berubah. Yang kelima, diversifikasi mata uang merupakan investasi pada produk dengan berbagai mata uang. Contoh konkretnya adalah ketika pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada Maret 2020, nilai IDR dibandingkan USD turun menyentuh 16.500. Apabila saat itu seluruh investasi diletakkan dalam IDR atau rupiah, maka seluruhnya terpengaruh signifikan mengikuti pelemahan rupiah. Lain halnya apabila dibagi ke beberapa mata uang yang berbeda, misalnya 60% rupiah dan 40% USD, penurunan nilai investor dapat lebih diminimalisir. Diversifikasi geografis merupakan investasi pada produk dari berbagai wilayah di dunia tanpa investor perlu tinggal di negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang didapat jika berinvestasi hanya pada satu negara. Jika terjadi sesuatu yang mempengaruhi keadaan ekonomi negara tersebut, tidak semua produk diinvestasi terpengaruh secara signifikan. Diversifikasi geografis dapat dilakukan dengan cara membagi porsi investasi ke beberapa wilayah, baik dalam negeri atau onshore maupun luar negeri atau offshore. Untuk produk investasi onshore, investor dapat berinvestasi pada uang kas, obligasi reksadana, dan saham mata uang rupiah yang menanamkan dananya di Indonesia. Sedangkan untuk produk investasi offshore dapat berinvestasi di uang kas reksadana dalam USD yang menanamkan dananya di luar Indonesia. Diversifikasi sektor merupakan investasi pada produk investasi yang berfokus pada beberapa sektor industri. Diversifikasi sektor dapat dilakukan dengan cara membagi porsi investasi ke beberapa sektor. Misalnya, portofolio reksadana yang berinvestasi pada sektor khusus Batavia Teknologi Sharing Equity USD yang berfokus pada sektor teknologi dan sebagian pada BNP Paribas Srikatati yang berfokus pada sektor ESG atau Environmental, Social, and Government, dan sebagian lagi pada reksadana yang underlying investasinya ada pada berbagai sektor. Para investor bisa menempatkan dana investasinya pada instrumen investasi reksadana pada berbagai wilayah dan sektor serta ke dalam obligasi dengan mata uang rupiah maupun USD untuk memudahkan kamu dalam memantau dan transaksi investasi, serta mendapatkan promo investasi menarik. Para investor dapat mengelola portofolionya pada aplikasi tertentu yang